Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini puji-pujian yang kami naikkan mendatangkan sukacita bagi kami umat-Mu. Namun terkadang pergumulan-pergumulan hidup juga kembali mengingatkan kami betapa kami juga hidup di dalam satu kehidupan yang tidak mudah dan seringkali itu membawa kesedihan dan duka. Ya Tuhan, biarlah di hari Natal ini kami tetap bisa merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sukacita karena kelahiran seorang putra, Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia, membawa sukacita bagi kami umat manusia. Dan tolong hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, supaya kami pun boleh merasakan sukacita itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, di hari Natal ini saudara ya, kita membahas atau merenungkan satu tema, yaitu The Wonderful Joy, atau sukacita yang mengagumkan. Saya ngajak saudara membaca bagian Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca dalam dua versi saudara ya. Yang pertama kita akan baca dalam versinya yang TB. Saudara bisa lihat di layar ya, kalau ini boleh dibantu ya karena kayaknya nggak jalan. Nah saudara, yang dalam kurung kita tidak baca ya, kita baca bersama-sama, tapi yang dalam kurung kita tidak baca. Yang dalam kurung itu adalah perbaikan terjemahan yang dilakukan TB2 saudara ya, itu untuk memperjelas saja. Kita baca yang tidak dikurung gitu saudara bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 sampai 12, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita baca sekali lagi, namun dari Alkitab BIMK ya, terbitan LAI juga atau sering disebut BIS. Kita baca sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palung." Nah saudara, ini adalah berita gembira yang dikatakan malaikat itu berita sukacita. Bahkan bukan hanya berita sukacita yang biasa saudara. Di sana dikatakan kesukaan besar atau great joy, kesukaan yang lebih daripada biasanya, kesukaan yang spesial. Kenapa saudara? Karena dikatakan oleh malaikat pada waktu itu, tolong dibantu ini ya, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan inilah tandanya. Jadi bukan hanya sekedar berita, wah ada kabar gembira buat kamu, tapi ada buktinya, ada tandanya yang langsung ada saudara ya. Yaitu bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Atau kalau bahasa Indonesia itu dibedong saudara ya, makanya TB2 itu pakai kata dibedung. Dan terbaring di dalam palungan. Nah saudara, menarik saudara ya, seringkali Natal digambarkan suasana yang bahagia, suasana yang menyenangkan sekali saudara. Dan memang ini adalah kabar bahagia, kabar yang menyenangkan. Namun saudara, sebenarnya ketika kita bicara tempat Yesus lahir, tentu gambaran ini gambaran yang sangat soft saudara ya. Gambaran yang tampaknya bersih, gambaran yang tampaknya menyenangkan untuk dilihat. Tapi saya coba cari saudara, palungan itu seperti apa. Nah maka palungan itu ada kemungkinan dua saudara, dari kayu atau dari batu. Tapi palung itu adalah tempat makan hewan. Nah kemarin ada yang nanya,
Tuhan Yesus lahir di kandang atau enggak gitu ya. Tidak dicatat di Alkitab saudara ya. Tapi karena dia lahir di palung, tempat makan hewan, maka kemungkinan besar ya tempat palung itu ya di kandang hewan saudara ya. Nah bukan gambaran satu palung yang bersih saudara, yang nyaman. Tapi palung yang memang tempat makan yang kotor saudara. Yang mungkin Maria hanya punya kain lalu dia taruh kain di sana dan dia letakkan bayinya di situ. Atau kalau itu dari batu saudara, itu tentu ada bercak-bercak bekas makanan hewan. Lalu kemudian dia hanya taruh kain bersih di sana dan dia letakkan bayinya di sana. Mungkin dialaskan dengan rumput yang menjadi makan hewan. Sehingga saudara menariknya di tengah-tengah kondisi yang sangat sederhana, bukan hanya sederhana tapi memprihatinkan saudara. Kapan kita pernah lihat ada orang lahiran di kandang begini saudara ya? Atau di tempat palung hewan? Sekarang udah canggih saudara, lahir di rumah sakit. Atau paling pol di rumah pun kita sudah bilang kenapa nggak di rumah sakit gitu ya. Bukankah lebih banyak fasilitasnya, lebih nyaman, lebih enak, ada ruangan ber-AC. Bahkan sekarang kalau orang nggak mau sakit operasi saudara. Begitu nyaman, begitu enak sekali kondisi melahirkan. Tapi pada saat itu saudara digambarkan bagaimana dia lahir di satu tempat yang boleh dikatakan tidak steril, tidak bersih. Di satu kandang tempat hewan makan. Tapi saudara itu semua tidak mendatangkan gerutu, saudara, tidak dicatat sama sekali itu mendatangkan kesedihan. Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku melahirkan di tempat yang seperti ini? Atau gembala protes misalnya, kenapa lahirnya di tempat yang demikian? Tapi kita dapati bahwa ini adalah berita gembira, berita sukacita sehingga Maria, Yusuf saya yakin begitu sukacita, gembala yang datang itu begitu gembira karena kabar sukacita itu betul seperti yang dikatakan malaikat. Nah, kenapa bisa begini saudara ya? Kalau kita dalam kondisi seperti itu mungkin kita akan lebih banyak, kenapa Tuhan? Kenapa nggak kasih yang lebih baik buat saya gitu ya kalau kita lahiran misalnya gitu. Nah sehingga saudara timbul satu pertanyaan di pikiran saya saudara ketika dalam tema ini. Boleh next ya. Kabar baik apa sebenarnya yang sedang kita nantikan tahun ini? Ya. Waktu itu gembala mendapat kabar baik dan dia sangat senang. Nah kalau kita saudara mau senang kayak gembala itu ya. Kabar baik apa yang kita nantikan kita dengar tahun ini? Kabar yang sangat kita tunggu-tunggu. Yang belum diwujudkan saudara, baru memikirkannya itu terwujud. Itu membuat jantung kita itu berdebar. Ya, wah sebentar lagi terwujud nih gitu ya. Dan perasaan girang gembira timbul di hati. Nah saya coba rinci saudara ya, kabar yang kira-kira buat orang senang ya. Mungkin saya juga senang gitu saudara. Misalnya ada telepon gitu ya, transferan sudah masuk gitu ya. THR sudah dikirim. Wah itu gimana rasanya yang karyawan? Ada karyawan yang sudah dapat THR? Kalau bos WA gitu ya, THR sudah dikirim ya. Gimana rasanya? Ada yang masih karyawan di sini? Gimana? Pak Hans, mana ada Pak Hans? Langsung saudara ya, wah ayo Musa, saya traktir makan ini. Senang, gembira saudara. Atau kabar liburan itu. Tadi drama itu ya, suaminya bilang, ayo mah kita liburan tahun ini. Wah langsung hati itu senang gitu ya. Langsung berpikir, wah apa ini yang saya mau ucapan syukur seperti apa. Atau kabar hadiah sudah dikirim. Wah ini sering kali hamba Tuhan kalau Natal gitu ya. Bilang, Musa saya ada kirim ini, puji Tuhan gitu ya. Senang gitu ya bahwa hadiah sudah diterima. Dapat kiriman makanan. Puji Tuhan, terima kasih ya jemaat yang rajin kirim makanan. Sampai-sampai kita itu bingung mau makan yang mana dulu gitu ya. Jadi datang ke rumah bantuin habisin gitu ya. Nah saudara, apa yang membuat kita kira-kira menantikan kabar itu tahun ini yang bisa membuat hati kita itu gembira dan girang? Atau kabar kesembuhan? Yang sakit, Tuhan kalau bisa tahun ini ya, di Natal ini, aku mau dengar nih dari dokter yang bilang, kamu sudah gak perlu berobat lagi, kamu sudah sembuh. Wah, ini akan mendatangkan kegembiraan bukan? Atau yang kita khawatir tahun ini diberhentikan dari pekerjaan kita, lalu kemudian ada yang telepon nggak jadi di PHK gitu ya, kita dapat modal, kita dapat tambahan dana. Wah ini kabar yang menggembirakan. Atau kabar orang bayar hutangnya, ditagih-tagih nggak mau bayar, tiba-tiba telepon, Natal ini saya mau bayar ya hutangku. Wah bagaimana perasaan kita itu saudara ketika mendengar kabar ini. Atau kabar anak pulang. Nah, siapa yang anaknya pulang tahun ini?
Anaknya bilang, aku pulang ya, nih kayaknya ada Susi saya lihat dia. Betul gak sih? Pak Wahid itu sudah dari kemarin-kemarin tuh ya, ada bilang, wah Susi pulang gitu ya. Mana Pak anaknya? Belum gitu ya. Ada Hendrik juga ya. Senang gitu ya, mendengar kabar anak mau pulang. Wah tentu hati berdebar, gembira. Atau bukan hanya pulang, anaknya bawa jodoh gitu ya. Wah dapat jodoh, siapa yang senang gitu ya. Anakku akhirnya punya pasangan hidup ya. Atau dapat cucu. Nah saudara sekarang bandingkan perasaan saudara dengar kabar itu dengan kabar kelahiran Kristus. Kira-kira efeknya sama enggak saudara? Waktu dengar kelahiran Kristus dengan kabar-kabar yang saya sebutkan tadi di atas. Apa saudara efeknya sama enggak? Kelahiran Kristus, apa itu gitu ya? Udah biasa. Mendatangkan sukacita, ya sukacita senang. Tapi beda dengan kabar-kabar yang di atas ini. Bukankah lebih menyenangkan kalau dapat kabar transferan misalnya? Bukankah lebih menyenangkan kalau dapat kabar kesembuhan? Daripada kabar Kristus lahir ke dalam dunia. Sehingga saudara, ini menjadi pertanyaan juga saudara. Bagaimana mungkin hari itu gembala itu bisa dengan menerima kabar gembira ini. Dan dia bersukacita, dia bergembira saudara. Dia bahkan rela meninggalkan gembalaannya itu saudara. Hewannya itu saking senangnya. Dia itu tidak peduli lagi. Ini tidak dijaga bagaimana dimakan serigalakah. Dia tinggalkan itu dan dia senang sekali dia datang. Dia cari anak itu saudara. Bagaimana mungkin kok dia bisa merasakan sukacita padahal hidupnya juga gak gampang sebagai gembala. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan sukacita itu bahkan rela meninggalkan apa yang berharga. Karena dia tahu kelahiran Kristus itu mendatangkan sukacita yang jauh lebih daripada itu. Bagaimana mungkin saudara? Nah sehingga hari ini saya mengajak saudara merenungkan makna itu saudara ya. Apa yang membuat kelahiran Kristus itu, kenapa itu menjadi great joy saudara, bukan disebut karena sukacita itu tergantung dari Tuhan. Saudara. Tapi bagaimana itu kita bisa rasakan sebagai sukacita, sebagai wonderful joy saudara yang kita rasakan. Karena itu menjadi sukacita kalau kita bisa melihat Natal dengan tepat. Kita bisa merasakan Natal dengan tepat. Barulah saudara, kita bisa bersukacita. Kalau enggak Natal hanya akan menjadi satu rutinitas, hal yang biasa. Yang kita katakan ya sukacita, tapi bagi saya bagaimana mungkin seperti drama tadi saudara. Kok saya bisa bersukacita di Natal di mana saya malah mengingat suami saya yang meninggal. Untungnya bukan Pak Rino yang meninggal. Ini drama saudara. Bagaimana mungkin saudara? Nah, yang pertama saudara, kita bisa bersukacita kalau kita punya kesadaran bahwa sebelum kedatangan Kristus ada yang salah dengan hidup manusia ini saudara. Kita tidak akan bisa rasakan sukacita itu saudara. Kalau kita tidak rasakan bedanya bahwa sebelum Kristus datang dan sesudah Kristus datang, bahwa sebelum dia datang itu ada masalah dalam hidup saya. Ketiadaan Kristus itu menimbulkan masalah atau ada sesuatu yang salah dalam hidup saya kalau Kristus tidak lahir ke dalam dunia. Nah saudara, tanpa kesadaran ini maka Natal tidak berharga. Natal tidak berarti. Orang akan merasa ya Yesus mau lahir mau enggak, saya tidak ada masalah dalam hidup saya. Dia mau ditundakah kelahirannya? Dia tidak merasa ada masalah dalam hidupnya sebelum Kristus datang. Nah menarik saudara, apa sebenarnya yang salah dengan hidup manusia sebelum Kristus datang? Saudara, tentu Alkitab mencatat bahwa masalah manusia adalah, atau yang salah dalam hidup manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan ini artinya Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan manusia. Allah sudah meninggalkan manusia. Itulah yang terjadi saudara ketika saudara lihat gambar ini. Allah mengusir Adam dan Hawa itu dari Taman Eden. Dia tidak lagi mau bersama-sama dengan manusia. Dan Tuhan katakan ujungnya, endingnya, upah dari perbuatanmu itu adalah maut atau penghukuman Allah. Sehingga saudara, ini adalah satu hal yang besar terjadi dalam hidup manusia. Dan ini satu problem yang besar. Kalau kita lihat gambar ini dan kemudian kita katakan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, maka kita tidak butuh Natal saudara. Karena kita tidak peduli bahwa Allah tidak bersama-sama dengan manusia, saya nyaman-nyaman saja. Saya enak-enak saja kok Tuhan tidak sama-sama dengan saya. Saya baik-baik saja kok kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia.
Saya baik-baik saja kok meskipun dikatakan ada penghukuman Allah. Saudara, bukankah itu yang dirasakan berbagai orang di dalam kisah Injil? Bagi Herodes, tidak ada masalah. Justru kelahiran Yesus jadi masalah. Dia lahir malah membawa gelar raja. Kalau bisa dia tidak lahir itu ya. Orang yang merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh Tuhan datang, bagi dia Natal itu sudah tidak berarti, tidak mendatangkan sukacita. Orang yang tidak peduli hukuman Tuhan atau tidak takut penghukuman Tuhan, itu neraka itu apa sih gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, itu ada apa enggak gitu, malah ditanya gitu. Yang tidak peduli bahwa upah dosa ialah maut, bahwa manusia akan menghadapi hukuman Allah kalau Kristus tidak datang, dan dia tidak peduli saudara, maka jangan harap Natal jadi berita sukacita buat dia. Orang dia tidak peduli kondisinya, dia tidak peduli bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Nah saudara, para gembala bisa merasakan sukacita karena dia ada dalam posisi ini saudara. Artinya berbalik saudara ya. Dia merasakan bahwa kehidupan mereka itu ada masalah sebelum Kristus datang. Yang pertama saudara, konteks bangsa Israel termasuk gembala, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi hidup dalam kemerdekaan. Mereka hidup dijajah, sehingga gambaran ini saudara ada di dalam pikiran mereka. Bagaimana mereka dulu hidup dalam kelimpahan kejayaan pada masa Israel, Raja Daud, Raja Saul yang begitu kuat, tembok Yerusalem yang begitu kokoh. Mereka ingat sekali Tuhan hadir di sana, di bait Allah, di bait suci. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang ditakuti, saudara, bangsa yang besar, bangsa yang berlimpah kaya raya. Namun saudara, ketika Tuhan meninggalkan mereka, yang terjadi adalah kehancuran. Bahkan bukan hanya itu saudara, sampai perjanjian baru itu ada masa yang disebut masa Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia. Tuhan tidak mau lagi ngomong. Saudara, dari awal kitab PL itu saudara, Tuhan masih ngomong, Tuhan murka, Tuhan nyatakan amarahnya. Tapi saudara, sampai Maleakhi Tuhan diam. Dan dicatat oleh penulis itu saudara, 400 tahun Tuhan itu diam. Terserah gitu ya. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka sampai nanti nubuat itu digenapi. Saudara. Sehingga saudara, gembala ini sadar bahwa hidup mereka dalam masalah nih. Tuhan sedang menghukum mereka, Tuhan sedang memurkai mereka, dan mereka sedang dalam masalah yang besar. Itulah kenapa ketika kemudian ada kabar sukacita bahwa seorang anak telah lahir, mereka langsung connect itu saudara. Akhirnya pembebas dari segala masalah ini datang gitu ya. Anak yang dijanjikan itu. Ini kenapa mereka bisa bersukacita saudara, yang bahkan rela meninggalkan kambing dombanya itu saudara sebagai gembalaan. Karena mereka sadar hidupnya dalam masalah tanpa Tuhan hadir, tanpa Tuhan datang. Lalu yang kedua saudara, selain kesadaran bahwa manusia itu ada dalam masalah kalau Tuhan tidak datang, maka yang kedua saudara, segala usaha yang dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya dari masalah itu, yaitu maut itu saudara, dan ketidakhadiran Tuhan, itu sebenarnya adalah sia-sia atau percuma. Saudara, mungkin banyak orang yang, oh ya saya dalam masalah, tapi dia merasa masih bisa lah ini ya, masih bisa saya selesaikan masalah ini, masih bisa saya dengan ibadah, dengan sembahyang, saya bisa tolong orang, saya berbuat baik, saya bisa atasi masalah saya. Masih ada harapan saudara. Sehingga saudara, Natal itu menjadi kurang begitu penting. Karena dia bisa tanpa Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia bisa mengatasinya dengan berbuat baik, dengan berbuat amal. Tapi saudara, kalau dia sadar bahwa segala usaha yang dilakukan manusia itu sia-sia, maka dia baru bisa hargai Natal itu, bersukacita karena Natal itu. Saudara, saya coba cari gambar anak ini yang mencoba mengambil air laut itu saudara ya. Cuma saya nggak dapat ilustrasi yang pas. Tapi bagaimana seember kecil itu kalau dipakai untuk nguras air laut, saudara. Itu sia-sia, itu percuma. Mau kita setiap hari gitu ya, mau kita 24 jam nonstop, laut itu nggak akan bisa kering, saudara. Kalau kita kurasnya pakai ember, saudara. Nah inilah usaha sia-sia, usaha percuma. Sampai di titik putus asa, kita tidak bisa apa-apa. Karena itu semua sia-sia dan percuma. Nah saudara, ini ya juga yang dilihat gembala. Makanya dia bersukacita dan bergembira. Dia melihat bahwa segala usaha para pemimpin Israel ini menghadapi jalan buntu. Pemimpin Israel cari bantuan di timur, di barat, di utara, di selatan. Mereka bersekutu supaya bangsa ini bebas dari penjajahan, malah mereka dijajah.
malah mereka dihancurkan. Bahkan mereka segala korban dan ibadah mereka naikkan saudara di rumah ibadah. Tapi Tuhan malah melihat itu sebagai kekejian karena dosa-dosa mereka. Sehingga mereka lihat bahwa tidak ada jalan lain nih. Mereka sudah ibadah, mereka sudah lakukan segala sesuatu. Itu tidak cukup, bahkan tidak bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka. Bahkan kesalehan mereka melakukan hukum Taurat, saudara, dikatakan tidak ada yang bisa lakukan itu dengan sempurna. Sehingga mereka sampai pada titik sadar bahwa tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain menanti pertolongan Tuhan sebagaimana Ia janjikan. Bahwa Ia akan datang menyelamatkan umatnya. Ia akan datang saudara, menebus umatnya itu dan menyelamatkan umatnya. Saudara, kesadaran inilah yang membuat para gembala itu bersuka cita. Kesadaran bahwa dia tidak bisa apa-apa kalau juru selamat itu tidak lahir. Manusia hanya dapat hidup dalam penantian akan seorang juru selamat yang dapat menyelamatkan hidupnya dari maut. Saudara, hanya ini saudara, baru kita bisa merasakan sukacita itu. Ketika manusia itu hanya sadar bahwa dia hanya dapat hidup dalam penantian akan seorang juru selamat yang dapat menyelamatkan hidupnya dari maut. Boleh di next ya. Nah saudara, ada satu film short movie saudara ya, judulnya Curve. Ini film 9 menit saudara ya di YouTube. Tapi saya putarkan buat saudara versi trailernya saudara, singkatnya. Yang menggambarkan situasi yang no hope itu saudara. Boleh diputar mungkin ya, dibantu. Ini kisah seorang yang jatuh, ceritanya saudara, tergelincir di bendungan saudara ya. Dan punya bentuk yang shape yang unik gitu saudara, seperti curve. Nah sehingga waktu dia jatuh, dia itu tidak bisa apa-apa. Dia terluka, dia patah gitu saudara. Dia mau berdiri, ngelundung ke depan itu dalam itu saudara. Dia tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam di situ saudara. Bisa diputar nggak videonya? Oke, terima kasih saudara. Videonya 9 menit, adegannya cuma itu. Dia ingin menggambarkan betapa dia itu berusaha berdiri saudara ya. Berdiri, patah lagi jarinya, masuk lagi saudara ya. Dan endingnya itu dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menanti orang menyelamatkan dia. Nah saudara, hanya perasaan inilah saudara, kalau saudara punya itu, maka saudara baru bisa merasakan great joy itu saudara. Tuhan, kalau Engkau tidak datang ke dalam dunia, aku ini hanya nunggu kecemplung itu saudara ya, dari penghukuman dosa itu. Kalau Engkau tidak lahir ke dalam dunia, aku ini tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kulakukan supaya aku bisa keluar dari masalah ini. Kalau Engkau tidak datang, aku akan selamanya ada di dalam problem, ada di dalam masalah, dan endingnya adalah maut. Saudara, tanpa rasa bahwa kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak lahir di dalam hidup kita, ada rasa bahwa kita itu akan menuju kepada kematian, menuju kepada kehampaan, menuju kepada kesia-siaan, dan segala usaha yang mau saya lakukan itu tidak bisa saya lakukan apapun. Saudara, maka kita tidak akan bisa merasakan sukacita Natal yang sejati itu. Kita perlu satu kesadaran bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Allah tidak lagi bersama-sama dengan manusia, dan upah dosa ialah maut. Segala usaha yang dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari maut adalah usaha yang sia-sia. Manusia hanya dapat hidup dalam penantian akan seorang juru selamat yang dapat menyelamatkan hidupnya dari maut. Saudara, kalau kita masuk pada kesadaran ini, atau kesadaran pertobatan saudara ya, dan kita yakin kesadaran ini pun Tuhan berikan, barulah kita bisa memandang Natal itu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mau datang. Kalau Engkau tidak datang ke dalam dunia, apa jadinya hidupku? Seperti orang yang berada di ujung itu saudara, kematian itu, yang hanya tinggal menunggu waktu. Dia kelaparan juga mati, sudah nunggu. Dia berusaha malah
rawan lebih cepat mati lagi, saudara, lebih cepat jatuh. Saudara miliki kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita dalam big trouble, saudara, masalah yang besar. Lalu hal yang kedua, saudara, di balik kisah gembala ini, bukan hanya kesadaran para gembala bahwa dia membutuhkan kelahiran Kristus yang membuat dia bersuka cita, tapi dia juga punya keyakinan bahwa setelah kedatangan Kristus ada yang berubah. Nah, kalau tadi ada masalah kalau Kristus belum datang, tapi sesudah kedatangan ada sesuatu yang berubah. Nah, apa saudara perubahan yang mendatangkan sukacita sehingga para gembala ini begitu senang sekali, saudara, karena kedatangan Kristus? Yang pertama, saudara, ada pengharapan bahwa dosa dan upahnya, yaitu maut, itu dikalahkan oleh Sang Juru Selamat. Saudara, gembala ini tahu persis, saudara, ya, bahwa kelahiran Juru Selamat ini akan menjadi pengharapan buat mereka. Bahwa dosa dan segala upahnya itu akan dikalahkan oleh bayi yang kelahir ini, saudara. Memang dia masih kecil, tapi dia akan tumbuh dewasa dan dia akan menjalankan misinya dan dia akan mengalahkan, menghapus dosa umat manusia sebagaimana dinubuatkan. Saudara, tentu gembala mendapatkan gambaran ini, saudara, ya. Gambaran bagaimana ketika Tuhan itu masih bersama-sama dengan mereka. Next, ya. Tuhan hadir bersama-sama mereka. Mereka teringat bagaimana ketika Tuhan bersama-sama mereka, tembok Yeriko yang begitu kokoh itu, saudara, dikelilingin, roboh. Mereka tidak perlu menyerang dengan meriam, saudara, tapi mereka kelilingin saja roboh. Itu kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka ingat bangsa Israel, bangsa yang besar, ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, musuh-musuh mereka dikalahkan. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan tentara Firaun, saudara, ketika kemudian Musa mengangkat tongkatnya dengan kuasa Tuhan itu, saudara, terbelah lautan, mereka menyeberang. Bukan hanya itu, saudara, musuh mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Wah, ini teringat oleh gembala, saudara, bagaimana kalau Tuhan itu hadir, kalau Tuhan itu datang ke tengah-tengah manusia. Dia sudah meninggalkan manusia, dia sudah diam selama 400 tahun, tapi hari ini dia datang. Dan gembala ini mulai teringat, saudara, bagaimana kalau Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya, membawa kemenangan, musuh-musuh Israel itu diratakan, saudara. Musuh-musuh Israel dihancurkan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus katakan, saudara, ya, banyak yang salah paham. Tuhan datang bukan lagi hanya untuk menghancurkan musuh-musuh Israel, tapi musuh terbesar umat manusia itu dosa. Dan Tuhan datang, makanya banyak yang kecewa dan katakan, kenapa engkau tidak membentuk pasukan? Tuhan datang untuk menghancurkan musuh terbesar manusia, yaitu dosa. Nah, saudara, ini membawa sukacita, membawa kegembiraan. Tuhan yang membawa kemenangan itu sudah lahir ke dalam dunia. Lalu yang kedua, saudara, ada satu kepastian akan hidup yang kekal, penuh damai sejahtera melalui Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia. Saudara, ini ditangkap betul oleh gembala, saudara, bahwa kalau anak itu sudah lahir, maka mereka punya kepastian akan hidup yang penuh damai. Makanya malaikat katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umatnya. Saudara, mereka tahu betul kelahiran Kristus atau Sang Mesias itu membawa damai sejahtera, membawa kepastian akan kehidupan kekal. Nah, saudara, orang Yahudi memahami kehidupan kekal itu, saudara, atau damai sejahtera itu sebagai pemulihan Israel atau Yerusalem baru yang diperintah oleh Sang Mesias. Nah, tentu sedikit berbeda, saudara, ya, dengan orang Yahudi. Mereka membayangkan ketika Mesias itu lahir, maka Israel ini akan dipulihkan dan Yerusalem baru itu diperintah oleh Sang Mesias itu. Namun, saudara, Yesus sebenarnya melakukan lebih besar dari itu. Dia bukan hanya memulihkan Israel, tapi dia memulihkan umat manusia. Bahkan dia bukan hanya membuat Yerusalem baru, tapi dia membuat surga, langit dan bumi yang baru itu, saudara, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kelahiran Kristus bukan hanya membawa kemenangan atas dosa, tapi membawa satu janji akan ada pemulihan, akan ada Yerusalem baru, akan ada langit dan bumi yang baru, di mana umat Tuhan di sana memerintah bersama Sang Mesias itu, saudara. Saudara, tentu ini kabar yang gembira, kabar sukacita bukan bagi kita. Bahwa segala penderitaan di dalam dunia ini akan berakhir ketika Kristus itu kemudian menjadi raja atas dunia ini dan memerintah, saudara, langit dan bumi yang baru itu, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, perubahan yang mendatangkan sukacita
adalah adanya perubahan dari hidup yang tanpa harapan dan tanpa tujuan menjadi hidup yang penuh harapan dan tujuan di dalam Kristus, saudara. Nah, ini menariknya, saudara, terjadi langsung dalam kehidupan gembala pada saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Gembala saat itu mereka tidak takut lagi. Mereka berjumpa dengan malaikat, awalnya takut. Lalu malaikat sampai katakan, jangan takut, gak usah takut. Apa yang membuat gembala itu takut berjumpa dengan malaikat, saudara? Sebab biasanya malaikat itu tidak menjumpai orang-orang seperti gembala. Dia menjumpai orang-orang khusus, saudara, para nabi atau para imam. Sehingga gembala merasa kami tidak layak. Kami orang yang penuh dosa. Sehingga kalau malaikat datang, mereka tuh begitu ketakutan, saudara. Sehingga ini mau hukum saya ini ya. Saya salah apa? Saya banyak dosa, saya banyak salah. Namun saudara, ketika mereka berjumpa malaikat dan malaikat katakan jangan takut, saudara. Ini mengubah mereka, saudara, dari hidup yang penuh ketakutan karena akan dihukum menjadi hidup yang tidak lagi takut, saudara. Karena malaikat itu memberikan jaminan jangan takut. Sebab malaikat itu datang bukan membawa penghukuman, tapi justru membawa kabar baik. Inilah, saudara, yang membuat bahkan para gembala itu rela meninggalkan peliharaan atau gembalaan mereka di padang. Mereka pergi ke tempat di mana Yesus lahir. Bahkan, saudara, bukan hanya itu, setelah dia berjumpa dengan anak itu, mereka mengabarkan kepada orang lain. Kalau ditanya loh, dari mana tahu gembala mengabarkan kepada orang lain? Ya Lukas mencatat itu, saudara. Lukas tahu dari mana? Dia kan bukan gembala. Ya berarti gembala itu menceritakan kisah ini kepada orang-orang lain sehingga masuk dalam catatan Injil Lukas itu. Nah, saudara, inilah yang membawa perubahan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka bahkan rela meninggalkan apa yang mereka anggap paling berharga karena mereka menemukan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara, ada perubahan yang terjadi dalam hidup orang yang sudah menemukan juru selamat itu. Saudara, gembala dikatakan di sana mendengarkan kabar great joy, saudara ya, atau bahasa Yunaninya itu megale kara, saudara. Mega ini besar, kara itu sukacita. Dan menariknya, saudara, kata kara sukacita ini ditempel sama megale itu, saudara, great atau sukacita yang khusus itu ternyata muncul juga dalam kisah Majus. Bagaimana orang Majus itu bersukacita luar biasa, megale kara ini, saudara, ketika dia melihat bintang di mana anak itu ada di bawahnya. Dia menemukan tempat anak itu, saudara. Ini menimbulkan sukacita yang bahkan membuat dia berani melawan perintah Herodes, saudara. Seperti gembala bahkan berani meninggalkan ternaknya itu, saudara. Karena dia tahu dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada apa yang mereka miliki saat itu. Saudara, ini bukan sukacita standar, saudara, tapi sukacita yang besar. Dunia ini bisa memberikan sukacita, tapi tidak akan bisa seperti sukacita yang dapat diberikan Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini. Saudara, drama tadi mengingatkan kita semua juga, saudara ya, di satu sisi. Bagaimana mungkin seorang ibu yang justru bersedih di saat Natal bisa bersukacita? Ya justru karena Kristus lahir, saudara. Dosa menyebabkan kesedihan, dosa menyebabkan kematian, dosa menyebabkan terpisahnya manusia itu, saudara, dari Allah dan sesamanya. Tetapi ketika Kristus lahir, Kristus memberikan harapan bahwa satu saat sekalipun dia berpisah, dia pasti akan berjumpa, misalnya suaminya di sorga nanti. Kristus yang memberi harapan itu, saudara. Bahkan harapan yang diberikan Kristus atau sukacita yang diberikan Kristus jauh melebihi apa yang bisa diberikan dunia ini. Dunia bisa berikan kita jabatan, kita senang, kita sukacita. Tapi jabatan itu akan berakhir, saudara. Ada masa pensiun, ada masa habisnya. Uang, saudara, bisa mendatangkan sukacita. Tapi uang juga bisa datangkan masalah. Bahkan uang bisa bikin stres, saudara. Emas, harta benda bisa mendatangkan sukacita. Tetapi, saudara, tidak ada sukacita yang sebanding yang bisa diberikan Kristus. Sehingga hari ini, saudara, saya mengajak kita merenungkan makna Natal, saudara. Natal adalah berita sukacita, great joy atau wonderful joy. Natal hadir dalam kesederhanaan bagi semua orang, segala bangsa.
Ia hadir bukan di tempat yang mewah, tapi sebuah palungan. Ia hadir bukan di istana raja berbungkus kain emas, tapi sebuah lampin, sebuah bedung yang sederhana, di sebuah tempat hewan berteduh atau sebuah kandang. Ia menjelma jadi manusia yang sangat sederhana. Bahkan ia lahir dari ibu atau orang tua yang sangat sederhana. Ia hadir dalam kesederhanaan agar mereka yang sekalipun tidak punya apa-apa, bahkan dipandang hina, agar mereka yang selama ini mungkin ditekan hidupnya, yang berduka cita, tetap bisa beroleh sukacita karena mereka bisa menemukan Kristus dalam kesederhanaan. Ia hadir bukan untuk membuat engkau penuh emas dan perak, tapi agar engkau dan saya yang sebelum ia datang hidup dalam penghukuman dan penantian saja, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kini beroleh damai sejahtera dan pengharapan di dalam Kristus. Saudara, inilah sukacita Natal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara. Kiranya kita mendapatkan sukacita ini karena kita sadar bahwa sebelum Kristus datang, hidup kita ini ada masalah. Tapi sesudah ia datang, saudara, ada yang berubah dari hidup kita. Hidup kita hidup yang penuh sukacita. Sekalipun masalah masih ada, tapi kita mau katakan, wah, masalah itu kecil dibandingkan sukacita yang saya dapatkan. Saudara, seorang ayah itu, saudara ya, biasanya kalau pulang kerja capek gitu. Saudara. Tapi secapek-capeknya orang tua kalau pulang kerja, kalau menemukan anaknya itu, saudara ya, atau istrinya senang menyambut dia, saudara, maka capeknya itu bisa hilang. Saudara. Saudara, hidup kita di dunia mungkin juga tidak gampang, mungkin juga sulit, saudara. Tapi ketika kita menemukan Tuhan yang mengasihi kita, saudara, Tuhan yang rela datang ke dalam dunia dan bahkan memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita yang hidup dalam penghukuman kini beroleh damai sejahtera. Bukankah masalah dunia ini terlalu kecil, saudara, dibandingkan dengan karya Kristus itu yang datang ke dalam dunia? Saudara, satu lagu cukup memberkati saya selama persiapan khotbah, saudara. Joy to the World. Nah, sebagai penutup, kalau boleh diputarkan lagu ini, saudara ya. Dan menariknya, saudara, Joy to the World ini diciptakan oleh Isaac Watts, saudara ya. Dan orang selama ini tahu Joy to the World itu tentang kelahiran Kristus. Padahal Joy to the World itu terinspirasi dari Mazmur 98 yang berbicara tentang kedatangan Yesus kembali. Bagaimana sukacita ketika dia lahir dan ketika Yesus datang kembali itu adalah sukacita yang juga begitu besar. Karena sebagaimana dia datang yang pertama, dia memberikan sukacita dan pengharapan. Tapi ketika dia datang kedua kali, dia bukan hanya memberikan harapan tuh, saudara, tapi dia memberikan apa yang harusnya diterima oleh manusia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, boleh diputarkan Joy to the World sebagai penutup khotbah saya hari ini. Lagu ini dinyanyikan ya pada 2020 ya kalau nggak salah, dengan 6 bahasa.
Mari kita berdiri, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kabar sukacita yang tertulis di dalam Injil, bahwa telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan kelahirannya membawa pengharapan bagi kami, yang tadinya tiada pengharapan, yang tanpa Kristus sekalipun kami dapat berlimpah ruah dengan kekayaan dan kesehatan, tapi tanpa Kristus kami sesungguhnya akan binasa. Tetapi ketika Kristus itu datang, Dia membawa pengharapan bagi kami. Dia membawa pembebasan bagi kami. Sehingga Kristus itulah yang mengubah hidup kami. Hidup yang penuh tujuan, hidup yang penuh pengharapan. Dan biarlah hal inilah yang mendatangkan sukacita bagi kami hari ini. Sukacita karena Kristus telah lahir ke dalam dunia dan Tuhan Yesus telah rela datang untuk membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Masalah-masalah kami yang ada di dalam dunia ini kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Karena masalah terbesar yang kami miliki tanpa Kristus itu sudah Tuhan atasi ketika Tuhan rela datang ke dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berita Natal tahun ini. Amin.